kerap bermain dengan hewan berbisa, Panji si petualang diterpa kedukaan. Panji petualang yang biasa menaklukkan ular berbisa dikejutkan dengan kabar meninggalnya sang mantan asisten, Alfri Priyono, dipatuk anak King Cobra. Mantan asisten Panji yang dikenal pemberani itu harus meregang nyawa lantaran racun King Cobra telah menjalar ke tubuhnya. Aduh, jangan ngomong. Woi, apaan? Aduh, Pak. Apaan ini? Orang Pak. Oh, ini. Gimana, Pak? Ini, sini, Pak. Woi, awas kena tangan lo. Awas. Awas. Sedari mereka baru menetas telur sekalipun, mereka sudah dibekali oleh bisa yang mematikan. Jadi kalau misalkan yang besar mungkin bisa cerdas untuk membuang bisanya segimana, ada ritmenya atau aturannya, yang kecil itu enggak. Mereka taunya gua gigit, mangsa atau korban gua mati nih. Gimana caranya? Jadi belum pintar. Makanya lebih berbahaya dari yang besar justru, karena mereka ketika menggigit nggak bisa mengatur seberapa banyak volume bisa yang dikasih untuk korbannya. Ya, pertama saya mengucapkan berbelasungkawa yang sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya atas meninggalnya saudara Alfri karena tergigit ular King Cobra. Semoga husnul khotimah. Nahasnya, peristiwa tersebut terjadi saat almarhum Alfri tengah asik menonton final Piala Dunia 18 Desember lalu. Pagutan baby King Cobra tepat mengenai luka di salah satu jemari Alfri. Kandungan neurotoksik dalam bisa King Cobra langsung menyerang sistem saraf. Hingga efeknya, almarhum Alfri muntah-muntah sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Meski sempat bertahan, nyawa pria yang akrab disapa Muncung itu tak terselamatkan lantaran kandungan sitotoksin dan neurotoksin dalam bisa King Cobra telah melemahkan tubuhnya. Lantas bagaimana reaksi Lucky Hakim selaku pecinta hewan ekstrim atas musibah tersebut? Sebenarnya itu untuk manusia bisa mati kematian saja kalau bisa tersalah pertolongan. Untuk King Cobra, banyak yang sudah meninggal tergigit ular King Cobra. Kalau kita baca data, kita buka data bahwa sebagian besar orang yang meninggal karena gigitan kobra, khususnya King Cobra di Indonesia adalah para pehobi. Sangat mematikan karena racunnya neurotoksin. Neurotoksin itu racun saraf. Kalau kita digigit sama dia, kita ikat, kita hisap, kita cuci, kita sedot, nggak akan ngaruh. Jadi begitu kegigit, ya udah, kita hanya bisa secepat mungkin pergi ke rumah sakit. Ada tidak sih anti bisa untuk King Cobra di Indonesia? Setahu saya belum ada. Adanya adalah serum anti bisa ular untuk umum, untuk general, untuk kobra yang biasa, atau untuk ular gadung atau ular waggler atau ular apa. Tapi kalau untuk King Cobra setahu saya belum ada. Terangkanlah. Takdir punya jalan sendiri. Meski dikenal kerap menghabiskan waktu bermain bersama reptil berbisa tersebut, nyawa Alfri justru melayang akibat hewan ganas dan berbisa yang kerap ia goda, bahkan pernah ia bawa dalam tas panggungnya. Dan seperti inilah keberanian dan aksi Alfri yang terunggah ke jagat maya saat dirinya masih menjadi asisten Panji petualang. Coba godain terbang bener guys. Kita soal ular muntah bisa terbang memang betul ya. Coba lagi Pri, jangan dong gue bikin terbang. Iya Pri, lagi Pri, dia gini. Lagi Pri, dia Pri. Air mata dalam duka. Kepergian Alfri untuk selamanya sulit untuk dibayangkan. Pasalnya selain kerap bermain dengan hewan berbisa dan ganas, Alfri tak jarang menjadi sasaran dari refleks ular King Cobra. Salah satu jari Alfri cacat karena gigitan kobra. Matanya pun pernah merasakan semburan racun King Cobra. Bahkan Alfri pernah dipatuk ular hingga mengalami mual dan muntah. Tetapi kesakitan yang pernah ia alami tak lantas membuat almarhum Alfri trauma dan jengah mendekati reptil berbisa dan berbahaya tersebut. Justru sebaliknya,
Apri makin intens dengan kebiasaan bermain bersama hewan ekstrim itu, hingga berujung kehilangan nyawa. Tadinya ketemu, akhirnya saya mendapat kabar dari rekan-rekannya bahwa Apri kena semprot kobra matanya. Iya, temannya Akhirnya dia mau nge-rescue. Tadinya di rescue. Yang satu udah kena, nah yang satu lagi tuh belum buat anjir. Sekarang rasanya gimana nih? Tapi kena. Coba, taruh pelan-pelan kok. Hati-hati, dibukain. Pelan-pelan. Sepatah dulu. Yang satu udah kena, kobranya berarti. Ini harus dikasih ini dulu nih. Biar nggak lengket, karena kan borok tuh biasanya gini jadi jangan keluarin lengket. King Cobra langsung dalam hitungan menit bisa membuat jantung berhenti berdetak. Tak didaya, keluarga almarhum terpukul dan kehilangan lantaran Apri harus menegang nyawa akibat hobinya dekat dengan ular berbisa. Lantas benarkah racun dari baby King Cobra lebih berbahaya dari King Cobra dewasa? Apa yang harus dilakukan pasca dipagut ular berbisa? Benarkah rasa panik justru membuat efek racun ular lebih cepat menyerang organ vital? Apri ini agak ceroboh emang teman-teman. Tapi ya, alhamdulillah kalau di sini kita ada prepare untuk standar pengobatan. King Cobra itu memang kan toksinnya atau racunnya itu termasuk yang paling mematikan, dimana dia punya sifat ada beberapa ya, dia menyerang saraf, menyerang jantung juga, dan menyerang sel-sel tubuh. Jadi memang kita tidak bisa prediksi juga apa yang akan terjadi setelah manusia itu tergigit dengan ular yang mempunyai taraf bisa setinggi King Cobra. Jadi kita pertama diharuskan tenang dulu, karena kalau kita makin panik itu biasanya denyut jantung kan semua meningkat, jadi perjalanan si racun makin cepat. Nah itu kita harus tenang, lalu kalau bisa itu daerah yang tergigit diletakkan lebih rendah, jadi biar alirannya juga nggak langsung ke jantung, organ vital. Terus luka itu dibasuh di air mengalir, dibasuh ke air mengalir. Lalu kalau rumah sakitnya nggak terlalu jauh, langsung dilarikan di rumah sakit. Babynya begitu dia menetas dari telur, dia sudah memiliki bisa. Bahkan yang kecil itu lebih bahaya. Kenapa? Yang kecil itu belum bisa mengontrol pengeluaran bisa, baik waktu dia menggigit maupun dia menyemburkan si bisa. Jadi yang kecil itu biasanya kalau menggigit atau menyemburkan bisa itu sebanyak-banyaknya biasanya. Oh my god, ini perih banget. Duka yang dialami Panji petualang dan keluarga almarhum Apri tak lantas mengendorkan hobi dan ketertarikan Irfan Hakim terhadap hewan eksotis dan berbahaya. Dikenal sebagai selebriti penyuka hewan, Irfan Hakim pernah mengalami momen yang nyaris membawanya ke meja operasi. Iya, meski terlihat tenang, namun burung unta peliharaan Irfan pernah memberinya kenangan pahit. Lantas apa yang dialami Irfan bersama burung unta peliharaannya? Benarkah Irfan pernah ditendang hingga terpelanting oleh hewan berhabitat asli di gurun Afrika Utara tersebut? Jangan lu. No. Aduh,
guys, hari ini akhirnya gue ngerasain rasanya dikendam burung muntah. Pakai obat guys, nanti satu tiga nih. Ini perih banget ya. Oh my god, ini perih banget. Pasca peristiwa yang menyebabkan ayah 5 anak itu mengalami luka lebam, tak lantas memudarkan semangat Irfan untuk makin intens dekat dengan hewan berbahaya. Justru sebaliknya, Irfan kian getol berinteraksi dengan hewan berbahaya dan ganas yang ada di kebun binatang mini miliknya. Mukanya itu ini udah berubah dari tadi pagi cuma dari sini dulu. 1, 2, 3. Lihat, jadi harus tahu ilmunya apa yang dipelihara itu jenis apa, kemudian kebutuhan dia itu apa, makanannya apa, kandangnya harus seperti apa, cahayanya seperti apa, harus mandi berapa hari sekali, bla bla bla, harus detail tentang kesehatannya juga. Jadi ya udah, peliharalah dengan penuh kasih sayang karena mereka juga makhluk hidup. Setiap manusia yang lahir, dia sudah cukup tua untuk mati. Tetaplah mawas diri dalam setiap kesibukan. Jangan terlena dengan kebiasaan, apalagi itu untuk hal yang ekstrim.